Shalom semuanya, kembali dalam program The Living Wisdom kita bertemu. Dan pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan terus membagikan tentang wanita-wanita yang ada dalam garis keturunan Tuhan Yesus. Di dalam kesempatan yang pertama, kita sudah bicara panjang lebar soal perempuan yang namanya Tamar, ya, yakni dari Yehuda dia kemudian melahirkan anak-anak yang kemudian menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan ini kita akan mendalami perempuan kedua ya yang ada dalam silsilah Tuhan Yesus, dan saya percaya semua kita akan diberkati. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Iya, perempuan kedua adalah Rahab. Rahab ini dikenal sebagai seorang perempuan sundal, saudara. Ya, Yosua 2 ayat 1 demikian firman Tuhan. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim dua orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Jadi dua pengintai ini ketika masuk mengintai kota Yeriko, seperti layaknya seorang musafir kalau mau masuk ke sebuah kota, maka biasanya laki-laki musafir itu akan mencari seorang pelacur ya, yang biasanya selalu ada di dekat pintu gerbang kota. Dua pengintai ini mau mengkamuflasekan dirinya dengan seolah-olah seperti pengintai, maafkan saya seperti pengintai, tapi seperti musafir, ya, seperti musafir kebanyakan, yakni orang yang berjalan mengelana dari kota asalnya menuju kota lainnya, entah itu untuk berdagang kah, atau juga ada musafir yang memang kerjaannya seperti itu, ya. Pokoknya jalan terus, dia tidak punya tanah air dalam artian dia tidak punya tempat atau negeri tempat dia tinggal, selalu melalang buana. Nah, dua pengintai ini berusaha untuk mengkamuflasekan dirinya seperti musafir. Tapi apa yang terjadi? Apakah kedatangan mereka di kota Yeriko itu tidak terpantau oleh orang-orang Yeriko? Ternyata tidak. Kalau kita baca Yosua pasal 2, ayat 2, demikian firman Tuhan. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini." Jadi rupanya kedatangan dua pengintai ini itu bukan lagi menjadi sebuah rahasia. Tidak bisa dibilang mereka ini jadi pengintai, tapi ya sudah terbongkar, ya. Sudah ketahuan. Tidak seperti 12 pengintai yang datang di zamannya Musa, ya mereka tidak ketahuan, ya. Mereka buktinya berhasil menyelidiki apa yang ada di dalam tanah Kanaan. Tapi kalau dua pengintai ini itu jelas bukan rahasia umum lagi. Sampai-sampai ada informasi itu disampaikan ke raja. Raja bahkan kalau kita membaca tadi, Raja Yeriko tahu banget bahwa mereka itu berdua orang itu, dua orang Israel, dua orang pengintai itu bermalam di rumahnya Rahab. Sehingga raja itu menyuruh orang kepada Rahab untuk membawa keluar orang-orang itu karena memang sudah diketahui mengintai kota Yeriko. Apakah ada kebocoran di sini? Saya rasa mungkin tidak, ya. Kenapa begitu? Karena kehadiran bangsa Israel di luar Yeriko, di seberang sungai Yordan, itu
sudah menjadi suatu apa ya, hal yang diketahui oleh orang-orang Yeriko, dan mereka sedang dalam situasi hati yang galau karena mengira orang-orang Israel itu akan merebut kota mereka. Jadi itu kenapa dua orang pengintai ini ya langsung ketahuan ketika masuk ke kota Yeriko, karena ya penampilan mereka, cara mereka, mungkin juga wajah mereka itu ya tidak seperti orang-orang Yeriko. Jadi sangat ketahuan. Jadi dua pengintai masuk ke rumah Rahab itu bukan diam-diam, tapi memang sudah kecium baunya. Yosua 2 ayat 4 sampai 5, demikian firman Tuhan. Tapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu, aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Jadi ketika akhirnya utusan raja itu sampai ke rumahnya Rahab, menjumpai Rahab, Rahab berkata demikian. Iya tadi memang ke sini, tapi sebelum pintu gerbang ditutup, ya mereka sudah keluar. Jadi kejar aja mereka, pasti dapat disusul orang belum lama kok. Nah, jadi dalam peristiwa ini tergambar dengan jelas bahwa memang Rahab di sini berdusta. Ya, berbohong begitu ya. Entah kenapa banyak orang di luar sana itu mempermasalahkan Rahab ini berdusta kok, tapi masih dipakai Tuhan. Ya, sederhana aja jawabannya gitu ya, saudara ya, bahwa Rahab memang belum bertobat saat itu, kan masih orang Kanaan. Ya, coba kita lanjutkan sebelum kita lebih detail membahas soal itu. Yosua 2 ayat 6. Tapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Jadi ketika pengawal-pengawal Raja Yeriko itu bicara kepada Rahab, terus Rahab membohongi mereka dengan mengatakan dua pengintai itu sudah keluar tadi menjelang pintu gerbang ditutup. Ya, kejar cepat gitu kan. Itu dusta jelas. Karena pada kesempatan sebelumnya perempuan itu, Rahab itu telah menyuruh dua pengintai itu naik ke sotoh rumahnya dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami. Ya, jadi dua pengintai itu selamat karena kebohongan Rahab. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan dua pengintai ini sangat hutang budi kepada siapa? Kepada Rahab tentunya. Yosua 2 ayat 8 sampai 9. Tapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Jadi ketika itu kan jelas hari sudah malam ya, dua pengintai itu disuruh naik ke atas rumah, ke sotoh rumah, ditutupi oleh timbunan batang rami oleh Rahab, sehingga kalau ada pengawal Raja Yeriko naik ke sotoh itu ya tidak bisa menemukan dengan mudah karena sudah ditimbuni oleh batang rami. Dan ketika hari sudah menjelang malam, ketika situasi rumah sudah kondusif lagi, Rahab ini naik ke sotoh rumahnya, membangunkan mereka dan mengatakan, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Jadi, seperti saya bilang tadi, dua pengintai ini nggak bisa datang masuk ke kota Yeriko tanpa ketahuan. Pasti mereka sudah diidentifikasikan. Kenapa? Karena tadi ya, penduduk negeri Yeriko, kota Yeriko itu sudah gemetar menghadapi atau melihat ada jutaan orang Israel yang ada di seberang sungai Yordan. Dan mereka tentu tahu ya, 2 juta, 3 juta orang Israel ini kan orang yang tidak semuanya bisa keep silence gitu ya, atau memegang rahasia. Bertemu dengan orang-orang setempat yang sedang mengembalakan kambing domba kah, berpapasan kah, dan lain sebagainya. Dan mereka tentu antusias, kami mau kembali ke negeri tempat nenek moyang kami, di mana Tuhan Adonai sudah menjanjikannya kepada nenek moyang kami, yakni ke negeri itu, ke Kanaan, menunjuk ke kota Yeriko. Dan tentu berita ini sampai ke penduduk negeri Yeriko dan mereka gemetar.
Yang menariknya di sini jelas dari ayat-ayat ini adanya pengakuan iman Rahab kepada Adonai. Pengakuan iman ini keluar dari seorang perempuan yang disebut jelas tadi sebagai pelacur, perempuan sundal. Kata dalam bahasa Ibraninya jelas menunjukkan bahwa dia memang perempuan sundal. Profesinya sebagai seorang pelacur. Kemudian perempuan ini juga tadi sempat berdusta kepada pengawal-pengawal Raja Yeriko yang menanyakan tentang keberadaan dari dua pengintai ini. Dan jelas Rahab ini bukan orang Israel. Menarik jadi. Pengakuan iman keluar dari mulut seorang pelacur, keluar dari mulut seorang yang berdusta, dan keluar dari mulut seorang yang bukan Israel. Kalau yang beriman orang Israel, pasti normal aja. Karena mereka sudah melihat penyertaan Tuhan 40 tahun di padang gurun. Tapi ini keluar dari seorang mulut perempuan yang bukan Israel, orang Kanaan, orang Yeriko. Mulutnya juga berdusta sebelumnya. Dan bahkan profesinya sebagai seorang pelacur. Jadi ada sesuatu yang menarik, sepertinya kontradiksi. Tapi fakta Alkitab mengatakan demikian. Nah, dari mana imannya Rahab? Ya. Dia mengatakan, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada. Dari mana? Ya, pemahaman Rahab seperti itu. Dari mana imannya Rahab yang seperti itu? Yosua 2 ayat 10-11. Sebab kami mendengar, itu kata Rahab kepada dua pengintai, bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada dua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawalah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Jadi jelas saudara, disinilah yang disebut pengakuan iman yang luar biasa itu. Rahab di sini mendapatkan iman seperti selaras dengan apa kata firman Tuhan, bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Rahab saat itu nggak punya kesempatan mendengar firman Tuhan, karena dia bukan orang Israel. Dia tidak mendapatkan Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada Israel. Rahab nihil soal hal itu. Tapi Rahab mendengar. Dia punya telinga. Dia mendengar cerita bahwa bagaimana Adonai membelah laut Teberau dan membuat Israel selamat menyeberanginya. Dan ketika tentara Mesir, tentara Firaun menyerang, laut itu tertutup kembali dan matilah semua pengawal-pengawal Firaun yang mengejar Israel itu. Bagaimana Tuhan menyertai Israel dengan menaklukkan dua raja orang Amori, yakni Sihon dan Og yang di seberang sungai Yordan yang gagah perkasa, tapi dengan mudah ditaklukkan oleh Israel. Dan semua orang-orang Yeriko, berdasarkan kesaksian si Rahab ini, mendengar, kemudian tawar hati, jatuh semangat setiap orang-orang Yeriko untuk menghadapi kamu. Dan kemudian ada kalimat yang muncul dalam tulisan berwarna merah ini. Kata Rahab kepada dua pengintai itu, Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Ini pengakuan iman yang luar biasa yang didapatkan Rahab setelah mendengar, dia merenungkan, menganalisa, dan kemudian menyimpulkan. Ketika dia dengar orang Israel punya dewa-dewi, punya Tuhan, punya Adonai yang membelah laut Teberau, dan melakukan banyak mujizat, roti mana, benar ya? Daging burung puyuh, benar ya saudara? Terus tiang awan, tiang api, semuanya program ini sudah saya bagikan kepada saudara ya, mengenai tiang awan, tiang api, mengenai roti mana ya. Sudah saya bagikan di Living in Wisdom. Saudara bisa mengikuti, linknya nanti saya taruh di sini di kolom deskripsi. Saudara bisa ikuti yang belum mengikutinya. Dan akhirnya setelah dia mendengar semua tentang perbuatan Adonai kepada Israel, kemudian dia mengucapkan iman, Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Tuhanmu, Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Jadi pengakuan iman yang luar biasa yang keluar dari bukan mulut seorang Israel. Yosua 2 ayat 12-13. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, demi Adonai, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku,
Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan kami dari maut. Jadi setelah Rahab menyembunyikan dua pengintai, ini pasti ada hutang budi dari dua pengintai ini. Sebab kalau tidak mereka ditahan dan mungkin akan dibunuh. Rahab mengambil posisi ini. Ya, itu kenapa saya berkata Rahab cerdik ya, melihat peluang agar ia selamat. Dan ia cerdik menggunakan pertolongannya sebagai senjata. Ya. Ini seolah-olah menolong tapi ingin imbal bagian. Tapi bagi saya, Rahab saat itu ya memang cerdik. Kalau firman Tuhan katakan, kalau kau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kalau kau diminta untuk bajumu, ya tanggalkanlah. Kalau kau diminta untuk berjalan beberapa langkah, melangkahlah bersamanya berpuluh-puluh dan beratus-ratus langkah, kurang lebih seperti itu firman Tuhan katakan, ya. Pokoknya kalau menolong itu ya jangan meminta imbalan, berikanlah kasih kepada semuanya tanpa kau berharap apapun, ya. Itu yang disebut dengan pengajaran Tuhan. Tapi meskipun demikian, Rahab bukan orang percaya. Jadi ketika dia menolong seperti layaknya orang dunia, berharap imbalan itu sesuatu yang lumrah. Dan Rahab meminta imbalannya apa? Dia meminta dua pengintai itu bersumpah demi Tuhan, demi Adonai, bahwa mereka akan menyelamatkan nyawa Rahab dan keluarganya dari maut. Ini sesuatu yang luar biasa. Rahab di sini minta dua pengintai itu bersumpah bukan untuk dirinya atau keselamatan dirinya saja. Dia tidak egois, tapi dia ingin agar siapapun yang ada di rumahnya, mau keluarganya, ayah ibunya, atau kerabatnya, atau siapapun, itu diharapkan tidak mengalami maut, dibunuh oleh orang Israel. Kan di rumah itu bisa saja dia bawa ajak sahabatnya kah? Atau mungkin pelanggan yang setia yang dia miliki. Bisa saja kan saudara? Jadi Rahab itu tidak memikirkan dirinya sendiri. Akhirnya Rahab mendapatkan jaminan keselamatan. Yosua 2 ayat 14. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Akhirnya Rahab mendapatkan jaminan keselamatan, dan Rahab akhirnya bisa selamat karena janji atau sumpah dua orang pengintai ini. Bahwa nyawa kamilah, kata mereka, taruhannya. Sehingga akhirnya kita tahu dalam ending ceritanya Rahab selamat. Yosua 2 ayat 15-16. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu terletak pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam, berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Setelah terima janji dari dua pengintai itu, Rahab mengeluarkan atau menurunkan mereka lewat tali melalui jendela rumahnya. Karena rumahnya itu memang berada di tembok kota, jadi langsung berada di tembok kota. Tembok rumahnya ya sekaligus tembok kota, sehingga ketika punya jendela, maka jendelanya langsung menuju keluar tembok. Dan diminta agar dua pengintai itu bersembunyi 3 hari di sekitar padang rumput, padang gurun yang ada di sekitar Yeriko. Baru mereka diminta kembali. Karena mereka dicari-cari oleh pengawal-pengawal kota, raja kota Yeriko itu kan. Dan kemudian Yosua 2 ayat 17-18 ada perjanjian juga yang bicara soal tali dari benang kirmizi. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami masuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Jadi ketika dua pengintai ini sudah diturunkan Rahab, mereka minta agar Rahab mengikatkan tali benang kirmizi ya, di jendela ya, rumahnya dia ini. Supaya apa? Supaya sebagai tanda bahwa memang rumah ini tidak boleh disentuh. Seisi rumahnya harus diamankan.
Jadi inilah yang menjadi tanda. Sekaligus juga mungkin menjadi tanda dari dua pengintai ini, rumah yang mana yang harus dia tuju. Ya, karena dengan tali benang kirmizi mereka bisa memastikan rumah siapakah itu. Yosua 2 ayat 20 sampai 21. Tapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruhkan kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya lah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi itu pada jendela. Rahab dan dua pengintai itu akhirnya mengikat sebuah perjanjian. Bahwa Rahab yang sudah menyelamatkan mereka, meminta agar mereka juga menjanjikan, bersumpah demi Adonai, keselamatan dia dan seisi rumahnya. Dan itu diaminkan oleh dua pengintai itu, nyawa kami taruhannya. Cuma ada syaratnya, ya. Kalau kita baca dengan lengkap ayatnya, syaratnya pokoknya taruh benang kirmizi di tali di jendelamu, dan yang kemudian kalau ada keluargamu pas kami menyerang kota ini ada di luar rumah, dan kalau mereka tewas atau mati, itu bukan tanggung jawab kami. Tapi kamu dan semua yang ada di rumahmu, kami jamin dengan nyawa kami, dengan sumpah di hadapan Tuhan, kalian akan selamat. Jadi ada perjanjian di situ, ya saudara ya. Ada sesuatu yang diikrarkan baik oleh Rahab maupun oleh dua pengintai. Yosua 6 ayat 22-23. Tapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata. Jadi ini kejadiannya setelah akhirnya Israel mau menyerang Yeriko. Dan Yeriko tembok kotanya sudah hancur. Inilah perintah Yosua kepada dua pengintai itu. Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan bawalah keluar Rahab dan ayahnya dan ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Dan akhirnya seperti yang dijanjikan oleh dua pengintai ini, Rahab, ibu bapaknya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan Rahab di dalam rumah itu selamat. Ya, dibawa oleh dua pengintai ini yang sudah menjadi pasukan yang menyerang Yeriko, dan Yeriko sudah hancur. Ya, mereka semua, Rahab dan rombongannya ini, ya, dibawa keluar kota Yeriko, dan mereka ditempatkan di luar perkemahan orang Israel. Jadi orang Israel itu kan sudah berkemah di luar Yeriko, di seberang sungai Yordan. Dan Rahab ini ditempatkan di luar perkemahan orang Israel. Artinya apa? Rahab ini selamat. Sebab kalau kita baca ayatnya dengan presisi, dengan jelas, dengan lengkap, seluruh orang yang ada di Yeriko, perintah Tuhan kepada Yosua harus dibinasakan, harus dibunuh. Ada pembantaian besar-besaran. Kalau saudara berkata, wah Tuhan kejam ya. Ya, itu fakta yang memang harus terjadi. Karena Tuhan ingin memberikan negeri itu seutuhnya kepada Israel. Dan siapapun yang menguasai tempat itu, yang menganggap tempat itu adalah tanah airnya, ya harus dibinasakan. Itu yang terjadi, itu yang dikatakan Alkitab. Namun demikian, Rahab dan semua rombongannya selamat. Apa yang diikat perjanjian sebelumnya antara Rahab dengan dua pengintai digenapi secara presisi. Yang menariknya, tadi Rahab ditempatkan di luar perkemahan Israel, benar ya? Tapi ayat ini berkata agak berbeda. Yosua 6 ayat 25. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang ketika surat ini ditulis. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Tadi di ayat sebelumnya dikatakan Rahab dan keluarganya, rombongannya ditempatkan di luar perkemahan orang Israel. Tapi dalam ayat ini dikatakan Rahab diam di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Awalnya Rahab dapat tempat di luar perkemahan Israel. Dan akhirnya Rahab diam. Rahab bisa diam di tengah-tengah orang Israel. Ada perbedaan. Tadinya di luar perkemahan, sekarang diam di tengah-tengah. Berarti menjadi bagian dari Israel. Menjadi keluarga besar dari Israel. Tadinya Rahab yang merupakan perempuan Yeriko, orang Kanaan, ditempatkan di luar. Jadi berbeda dengan keluarga besar Israel. Tapi akhirnya Rahab
bisa tinggal menyatu bersama-sama dengan bangsa Israel. Tentu ada sesuatu yang terjadi di sini. Pasti ada yang tidak dikatakan Alkitab. Biasanya kita membaca Alkitab lewat gitu aja. Tapi perhatikan saudara, ini pasti ada sesuatu yang terjadi sehingga akhirnya tadinya berada di luar perkemahan, sekarang tinggal bersama-sama dengan orang Israel. Bahkan lebih spesifik terjemahan LAI, Rahab tinggal di tengah-tengah orang Israel. Diam di tengah-tengah orang Israel. Berarti dalam naungan Israel. Menjadi bagian tak terpisahkan dari Israel. Mengapa bisa demikian, saudara? Nah, kalau kita baca di Matius 1, ayat 1, kemudian kita lanjutkan ayat 4 dan juga 5, kurang lebih kalau dibaca dengan cepat, demikian firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Titik-titik itu berarti ayat 2, ayat 3, ayat 4a, dan ayat 4b-nya begini. Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Jadi ada kalimat yang saya kasih bold warna merah. Inilah silsilah Yesus Kristus. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Berarti Rahab di sini kemudian dinikahi oleh Salmon. Dikonfirmasi dalam 1 Tawarik pasal 2 ayat 11. Nahason memperanakan Salma dan Salma memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed dan Obed memperanakan Isai. 1 Tawarik 2 ayat 11 dengan Matius 1 ayat 1, ayat 4, ayat 5. Ini nyaris identik, saudara. Cuma memang ada sedikit perbedaan. Kalau Matius mengatakan Salmon, bukan ikan ya. Sebab ketika saya nulis ini, ngetik ini, anak saya kecil bilang, lah kok ikan Pak namanya Salmon gitu ya. Namanya memang Salmon, tapi 1 Tawarik mengatakan Salma. Kenapa bisa berbeda demikian, saudara? Karena memang saya bilang, ya, dulu ketika tulisan Ibrani kuno dipakai untuk menuliskan Alkitab Perjanjian Lama, itu huruf-hurufnya tidak ada vokal, semuanya konsonan, huruf mati. Dan juga dulu penyalinan tradisional, bukan fotokopi, bukan juga percetakan digital, belum. Masih salin ulang, salin tangan. Jadi kalau ada perbedaan vokal atau kekurang tepatan dalam tanda baca, sehingga akhirnya ketika dibaca sedikit berbeda, itu sangat mungkin, saudara. Ya. Tapi paling tidak, dengan ada kemiripan Salma dan Salmon, kemudian jelas dikatakan ayah dari Salmon atau Salma ini sama, Nahason namanya. Terus anak dari Salmon atau Salma ini juga sama, Boas. Maka Salmon dan Salma ini kita bisa identifikasikan sebagai satu pribadi. Entah mana yang benar namanya, bisa Salmon, bisa Salma. Ya. Yang pastinya saudara, Rahab, Alkitab katakan dari Matius dan Tawarik ini adalah istri dari Salmon atau istri dari Salma. Kemudian dikatakan juga Rahab adalah ibu dari Boas. Boas ini siapa? Boas ini adalah suami dari Rut. Nanti tentu Rut juga akan kita bagikan dalam program Living Wisdom di minggu ini. Karena di minggu ini kita bicara soal perempuan-perempuan yang ada dari garis silsilah Tuhan Yesus. Dan Rahab serta Rut itu ada bagian dari perempuan-perempuan itu. Sebelumnya kita sudah belajar soal perempuan yang namanya siapa tuh yang dinikahi oleh Yehuda ya. Saya tiba-tiba ngeblank. Ya, ada Rahab, ada Rut, ada nanti Maria ya. Juga kita nanti akan belajar misalnya istri Uria, sebab ada 5 nama yang menjadi perempuan-perempuan di garis keturunannya Tuhan Yesus ya. Jadi Rahab jelas di sini juga merupakan nenek moyang Tuhan Yesus. Ya. Bayangin dari perempuan pelacur, perempuan Kanaan, perempuan Yeriko, ya suka berbohong, benar ya saudara ya. Terus juga penyembah berhala pasti, tapi bisa dipakai untuk menjadi perempuan yang masuk dalam rancangan Tuhan untuk melahirkan juru selamat yang namanya
Yesus Kristus. Nah, Rahab ini tentu akan dihubungkan dengan Salmon atau Salma. Siapakah Salmon? Siapakah Salma ini, saudara? Bagaimana juga Salmon ini bisa menikahi si Rahab? Nah, saya menafsirkan Salmon ini adalah satu dari dua pengintai. Jadi, kayaknya agak nggak masuk akal, meskipun mungkin saja ada perempuan yang jelas-jelas diketahui oleh seluruh orang Israel sebagai perempuan kafir, bukan bagian dari suku Israel, profesinya pelacur pula, yang mau dinikahi oleh laki-laki Israel. Karena jelas Alkitab katakan mereka dilarang untuk kawin-mengawinkan dengan bangsa-bangsa lain. Itu yang pertama. Kemudian tentu laki-laki Israel selain mau menikahi perempuan-perempuan Israel, juga ingin menikahi perempuan-perempuan terhormat untuk menaikkan harkat martabatnya, kan? Bukan pelacur. Sebab ketika Rahab ini diselamatkan dan Rahab tinggal di luar perkemahan orang Israel, orang-orang Israel tahu banget siapa ini Rahab. Itu loh, satu-satunya dari keluarga di Yeriko yang diselamatkan. Loh, memang kenapa dia diselamatkan? Lah dia kan yang menyelamatkan dua pengintai kita. Oh, si perempuan pelacur itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi Rahab dikenal sebagai perempuan pelacur oleh semua masyarakat Israel. Jadi siapa yang menikahi dia? Saya menafsirkannya adalah Salmon, yang adalah satu dari dua pengintai. Jadi Salmon sangat mengenal pribadi si Rahab ini. Paling tidak, mereka pernah bertekur sapa, mereka pernah bicara, ada perbincangan yang intensif antara mereka soal perjanjian, terus bagaimana Rahab juga punya iman yang luar biasa, dan tentu sebagai profesinya pelacur, ya Rahab ini nggak mungkin perempuan yang secara fisik jelek gitu ya. Sebab kalau jelek, siapa yang mau mengeluarkan uang, laki-laki di zaman itu siapa yang mau mengeluarkan uang untuk tidur dengan perempuan yang tidak menarik, ya, nangkep maksud saya ya. Jadi Rahab ini mungkin menarik, cantik juga mungkin, dan Salmon melihat kebaikan dari diri perempuan yang namanya Rahab ini, ya, meskipun dia sangat tahu perempuan ini profesinya sebagai pelacur. Dan mungkin juga Salmon sebagai satu dari dua pengintai merasa hutang budi, hutang nyawa. Benar ya? Sehingga itu semua terakumulasi. Mungkin juga ya seperti fragmen gambar ini ya, di mana mata mereka saling memandang. Bisa jadi love at first sight gitu ya, cinta dalam pandangan pertama. Dan kemudian ketika Rahab dikeluarkan oleh Salmon juga pasti, meskipun Alkitab tidak ada percakapan yang dicatat, tapi kan mereka berbicara ya. Mungkin juga yang menempatkannya di luar perkemahan Israel adalah Salmon. Mungkin juga yang membuat Rahab dan juga keluarganya bisa hidup ya Salmon, karena sebagai orang yang tinggal di luar kota ya, sekarang ini nggak bisa berprofesi sebagai pelacur lagi, nggak punya income, ya tentu harus disubsidi kan, ada yang memberikan makan. Mungkin Salmon ikut bertanggung jawab, dan akhirnya seperti peribahasa witing tresno jalaran soko kulino, akhirnya cinta jatuh, akhirnya cinta jatuh lagi. Mereka jatuh cinta karena sering bertemu, kurang lebih begitu saudara ya. Nah inilah yang saya tafsirkan. Salmon ini adalah satu dari dua orang pengintai. Dan kalau benar tafsiran saya Salmon adalah satu dari dua pengintai, maka orang yang namanya Salmon ini bukan ordinary man, bukan orang biasa. Pasti orang hebat, saudara. Kenapa? Karena kita melihat ya, Yosua ini kan adalah tangan kanan dari Musa. Dan Yosua ini merupakan satu dari 12 pengintai yang akhirnya bisa masuk ke tanah perjanjian. Musa di zaman dulu pernah mengirimkan 12 pengintai. Benar ya Bapak Ibu ya? Dan dari 12 pengintai hanya 2 saja yang memberitakan kabar baik dan iman, yakni Yosua dan Kaleb. Ya. Nah saudara, kalau kita membaca, coba sekali lagi kita baca. 12 pengintai itu syaratnya apa saja? Demikian firman Tuhan, Bilangan 13 ayat yang ke-2. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi 12 pengintai itu
harus satu dari tiap suku, ada 12 suku Yakub, dan semuanya yang menjadi pengintai itu harus pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi bukan orang biasa. Jadi harus leaders, harus orang yang memang punya power, orang yang punya wibawa, orang yang punya otoritas. Mungkin juga orang-orang yang paling ternama di suku itu. Maka Yosua terpilih. Dari mana? Kalau kita membaca, Yosua itu adalah dari suku Efraim. Ya. Efraim itu siapa? Efraim adalah anak bungsu Yusuf yang mendapatkan berkat paling baik dari Yakub. Mestinya Efraim itu dapat berkat dari tangan kiri karena dia berada di sebelah kirinya Yakub, tapi ketika Yakub memberkati, Yakub menyilangkan tangannya sehingga bukan tangan kiri yang jatuh di kepala Efraim, tapi tangan kanan Yakub yang jatuh di kepala Efraim, sedangkan tangan kiri Yakub jatuh di kepala Manasye, anak pertama dari Yusuf. Yusuf sempat memperbaiki tangan bapaknya ini. Jangan begitu bapak, ini yang pertama Manasye, taruhlah tangan kananmu. Dan Efraim adiknya taruhlah tangan kirimu. Tapi Yakub bilang, tidak, aku mau seperti ini. Maka dampaknya Efraim memang menjadi suku yang luar biasa. Dia mestinya nggak dapat hak waris kenamaan. Kalau itu Yusuf, maka mestinya hak waris sulung jatuh hanya kepada Manasye. Tapi justru, ya, Yusuf karena berbuat baik sama Israel dapat 2 bagian. Anak bungsunya pun mendapat bagian. Jadi ketika 12 pengintai dikirim, tidak ada dari wakil Lewi. Ya, karena Lewi adalah imam. Nah, pengganti suku Lewi yakni adalah suku Efraim. Dan Yosua itu namanya Hosea, sama Hosea bin Nun, Yosua bin Nun dari Efraim. Dan kemudian yang kedua, yang dari 12 pengintai itu yang berkata-kata yang positif adalah Kaleb. Kaleb adalah orang Yehuda, pemimpin suku Yehuda. Jadi Bapak Ibu, dari 12 suku itu yang mewakili suku yang memang beriman dan percaya bahwa tanah perjanjian akan diberikan Tuhan kepada Israel, hanya Yosua dari suku Efraim dan Kaleb dari suku Yehuda. Maka saya menafsirkan, sekali lagi ini tafsir, tidak ada ayatnya di Alkitab. Bisa saja, sangat besar kemungkinan, Yosua yang merupakan tangan kanannya Musa, itu mengikuti apa yang Musa pernah lakukan sebelumnya di Bilangan 13 ayat 2 ini. Yakni Yosua mengirim 2 pemimpin dari 2 suku. Dan saya menafsirkannya 2 pemimpin dari 2 suku ini, yakni ya suku Efraim dan suku Yehuda. Jadi Salmon itu jelas-jelas dari keturunan Yehuda. Maka Salmon ini adalah pemimpin suku Yehuda. Mungkin orang muda yang akan digadang-gadang ya, yang diarahkan menjadi pemimpin pengganti Kaleb yang memang paling tua dari antara suku Yehuda. Karena semua orang Yehuda yang lahir di Mesir itu semua mati di padang gurun. Tinggal Kaleb. Semua orang Efraim yang lahir di Mesir itu mati di padang gurun kecuali Yosua. Bahkan semua orang-orang Israel lainnya dari 10 suku lainnya yang lahir di Mesir juga mati di padang gurun. Jadi yang masuk ke tanah perjanjian itu adalah orang Israel yang lahir di padang gurun, saudara. Sehingga kita bisa memahami Yosua dan Kaleb ini menjadi 2 orang yang paling tua di antara orang-orang Israel yang mau menyerang Yeriko atau yang mau masuk ke Yeriko, masuk ke tanah Kanaan. Jadi 2 pengintai ini saya berani yakin, karena tafsiran saya yakin dong ya, yakni berasal dari suku Efraim dan Yehuda. Karena 10 sukunya, Yosua tahu banget, kalian dulu nenek moyang kalian, generasi yang sejaman dengan aku, tidak ada yang percaya kita bisa masuk. Maka kalian nggak usah, aku nggak percaya sama kalian. Jangan-jangan sama nenek moyang kalian. Mendingan aku pilih dari suku Efraim, 1 orang, dan dari suku Yehuda, saudaraku Kaleb, dipilihlah pemimpin muda yang namanya Salmon. Jadi, Salmon itu merupakan pemimpin suku Yehuda. Jadi, bisa dibayangkan berkat ganda yang didapatkan oleh Rahab. Rahab itu bukan saja akhirnya selamat,
Rahab itu bukan akhirnya bisa bertahan di padang gurun, padahal dia profesinya adalah seorang pelacur. Di padang gurun mau gimana gitu, melacur sama siapa gitu, ya. Tapi kemudian dia yang dikenal sebagai seorang pelacur, perempuan pelacur. Akhirnya ada orang Israel yang secara sadar, laki-laki Israel yang secara sadar mau menikahi dia, seorang perempuan pelacur yang bukan orang Israel, yakni orang kafir. Dan seperti tafsiran saya tadi, yang mau menikahi Rahab ini bukan ecek-ecek, bukan another man, bukan laki-laki biasa, ya, tapi laki-laki luar biasa, yakni Salmon. Satu dari dua pengintainya Yosua, yang saya yakin karena berasal dari garis Yehuda, seperti Musa ketika mengirim pengintai syaratnya harus pemimpin, maka Salmon ini adalah pemimpin suku Yehuda. Berarti orang yang kaya raya. Itu nggak heran kalau Bapak Ibu membaca tadi Salmon menikahi Rahab, kemudian lahirlah Boas. Kalau kau baca cerita di kitab Rut, Boas ini adalah laki-laki yang sangat kaya raya. Kaya raya dari mana? Ya mungkin saja Boasnya memang pintar berbisnis, tapi di balik itu dia mewarisi kekayaan dari siapa? Dari bapaknya yang namanya Salmon, yang memang merupakan satu dari sedikit pemimpin atau orang-orang terpandang, orang-orang terkaya dari suku Yehuda. Jadi Rahab dari pelacur menjadi istri pemimpin suku Yehuda. Menarik ya. Dari perempuan yang dipandang sebelah mata tidak menjadi perempuan yang sangat terhormat. Tadinya dia berkemah di sekitar perkampungan atau perkemahan orang Israel, dia mungkin diejek. Perempuan pelacur, itu tuh pelacur tuh. Dia memang yang menyelamatkan kita, tapi dia pelacur. Tapi ketika dia dinikahi oleh Salmon, pemimpin suku Yehuda, satu dari dua pengintai itu, dan semua orang Israel tahu banget siapa Salmon. Kira-kira ada yang berani melecehkan Rahab? Tidak. Mungkin itu yang membuat Salmon akhirnya menikahi Rahab. Selain tentu fisiknya, baik hatinya, utang budinya. Mungkin Salmon melihat, ini perempuan ini begitu baik sama aku. Tapi dia dilecehkan, dibully karena statusnya dulu sebagai pelacur. Itu menjadi rahasia umum di perkemahan orang Israel. Sudahlah, aku memang suka sama dia. Aku hutang budi, hutang nyawa juga sama dia. Aku nikahi saja. Toh dia memang perempuan yang baik dan perempuan yang beriman kepada Tuhan. Yosua 2 ayat 9, apa kata firman Tuhan? Dan berkatalah kepada orang-orang itu. Siapa yang berkata? Si Rahab ini. Aku tahu, ayat ini sudah kita baca, bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Kalimat yang saya kasih warna kuning ini. Kata Rahab, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Diucapkannya kepada Salmon dan temannya dua pengintai itu. Bahkan sebelum Yeriko dan Kanaan jatuh ke tangan orang Israel. Berarti di sini Rahab punya vision, punya mimpi, punya nubuatan, punya iman bahwa negeri tempat dia lahir, negerinya sendiri ini pasti akan takluk sama Israel. Padahal belum terjadi. Dibandingkan dengan imannya Salmon dan temannya yang dua pengintai ini. Yosua 2 ayat 14. Lalu jawab kedua orang itu, Salmon dan temannya tadi, kepada Rahab. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Perhatikan baik-baik. Ini janjinya Salmon. Kalau nanti apabila Tuhan memberikan negeri ini, kami akan menunjukkan terima kasih dan kasih kami kepadamu. Dan itu digenapi memang sama Salmon. Ya, dia mengucapkan terima kasih dan juga setianya kepada Rahab dengan menikahi dia. Tafsiran saya. Tapi perhatikan sebelum itu, ya, Salmon berkata, apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami. Jadi dia sendiri ketika mengatakan ini kepada Rahab, masih 50-50. Mungkin beriman lah, oke. 60-40 lah dia beriman. Tapi tetap ada 40. Sedangkan Rahab berkata, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. 100% Rahab yakin Adonai memberikan negeri tempat dia lahir untuk Israel. Sedangkan si Salmon dan temannya dua pengintai ini masih ragu. Apabila. Nah kalau apabila itu kan bisa iya, bisa enggak. Bisa maju, bisa mundur, bisa naik, bisa terus. Bisa terjadi apa tidak terjadi. Ya, di sini kita bisa menyimpulkan kenapa Rahab dari pelacur bisa menjadi istri pemimpin suku Yehuda. Harkat dan martabatnya berubah 180
80%, 180 derajat. Karena Rahab punya iman. Kalau kau punya iman, apa sih yang gak mustahil bagi Tuhan? Iman sebesar biji sawi, bilang gunung beranjak, gunung pasti beranjak. Rahab dari pelacur menjadi istri pemimpin suku Yehuda. Kenapa? Ya karena tadi dia menyembunyikan 2 pengintai. Padahal itu adalah musuh negerinya, musuh Yeriko. Dicari sama raja. Raja bahkan sudah mengirim prajuritnya untuk bertanya kepada Rahab, di mana 2 pengintai Israel yang tadinya ke rumah kamu ini? Tapi Rahab mempertaruhkan nyawanya untuk menyembunyikan 2 pengintai ini. Bahkan dia berbohong demi keselamatan 2 pengintai ini. Nyawa taruhannya. Berbohong kepada rajanya. Enggak, dia memang kesini, mereka kesini. Tapi sebelum gerbang ditutup malam hari tadi, mereka sudah keluar. Cepat kejar. Padahal ada di suatu rumah. Ya. Kemudian ia menyelamatkan 2 pengintai. Bukan saja disuruh naik, bersembunyi di suatu rumah dengan ditimbun oleh batang rami. Tapi Rahab ini juga akhirnya membangunkan mereka. Terus mengucapkan kalimat tadi, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan sambil perjanjian dibuat, Rahab mengeluarkan mereka dari Yeriko lewat jendela rumahnya yang memang ada di tembok itu. Sehingga akhirnya 2 pengintai yang nanti salah satunya menjadi suaminya, Salmon itu, selamat. Kemudian juga dia melakukan perjanjian dengan 2 pengintai. Pokoknya nanti, ya, apa katamu, benang kermisi kutaruh di jendela rumah ini, ya. Dan kalau ada saudaraku yang ada di luar terus mati, itu bukan tanggunganmu. Ya, aku sepakat, kata Rahab, berdasarkan tadi ayat-ayat yang diminta sebagai syarat oleh 2 pengintai ini. Rahab dari poin-poin ini jelas melakukan tindakan iman. Jadi Rahab dari pelacur menjadi istri pemimpin Yehuda karena melakukan imannya. Dia bukan cuma mengucapkan, aku tahu. Dia punya iman yang keren, luar biasa. Bahkan dibanding si Salmon dan temannya yang merupakan 2 pengintai Israel. Yang selama mereka hidup, mereka melihat penyertaan Tuhan dengan tiang awan, tiang api. Tapi selain Rahab punya iman yang luar biasa, Rahab juga melakukan tindakan iman. Mengekspresikan imannya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kau baca tadi, apa yang dilakukan Rahab kepada 2 pengintai itu nyawa taruhannya. Dia mempertaruhkan semuanya untuk apa yang dia imani, sehingga akhirnya dia selamat karena imannya itu. Jadi, kalau kita membaca, saudara, kisah Rahab ini bahkan dicatat oleh Ibrani. Kalau kita membaca, Rahab ini akhirnya memang dipulihkan Tuhan. Dia akhirnya punya suami yang bukan merupakan laki-laki kaleng-kaleng, tapi salah satu pemimpin suku Yehuda, kaya raya. Salmon memang di Alkitab tidak dikatakan kayanya seperti apa, tapi kalau kau baca kitab Rut, anaknya Rahab dari Salmon ini, Boas, dikatakan sebagai saudagar kaya raya. Ya, yang punya ladang jelai, ladang gandum yang sangat banyak. Dan bahkan kekayaannya yang banyak itu dia masih bisa membeli dan menebus semua yang dimiliki oleh Naomi yang diwariskannya dari Elimelek yang merupakan saudara dari Boas. Boas kaya raya. Kalau Boas kaya raya, maka besar kemungkinan zaman dulu itu diwariskan juga dari Salmon ayahnya. Jadi kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, kita belajar pada malam hari ini dari perempuan luar biasa yang namanya Rahab. Rahab ini pelacur, asli pelacur. Perempuan kafir pula. Jangan-jangan penyembah berhala. Sama sekali nggak ada baiknya. Masa depannya suram, madesu. Zaman saya SMP, SMA, ada istilah madesu, masa depan suram. Tapi ternyata di sisa hidupnya setelah dia melakukan tindakan iman, akhirnya hidupnya mapan, dinikahi laki-laki kaya, terpandang. Orang Israel semuanya tahu bahwa dia adalah pelacur yang menyelamatkan 2 pengintai, tapi tidak ada kemudian yang berani berkata-kata di depan mukanya Rahab langsung, atau bahkan menggunjingkan dia di belakang punggungnya. Kenapa? Karena semua orang Israel tahu siapa suaminya Rahab, yakni satu dari 2 pengintai
yang merupakan pemimpin suku Yehuda, dan saya berani yakin itu dihormati juga oleh suku-suku lain. Jadi Rahab, from zero to hero, dari bukan siapa-siapa dipandang sebelah mata pun tidak, menjadi luar biasa, menjadi perempuan yang harkat dan martabatnya tinggi, bahkan sampai akhir hidupnya. Saya berharap semuanya diberkati, bisa mempelajari yang terbaik yang sudah ditunjukkan oleh Rahab, dan kita akhirnya kalau mengikuti yang Rahab lakukan, bukan melacurkan dirinya loh ya, tapi memiliki iman, dan iman itu dibuahi lewat perbuatan. Kalau kita lakukan seperti yang Rahab lakukan, mengekspresikan iman, pasti Tuhan tidak diam. Iman tanpa perbuatan mati, iman dengan perbuatan hidup. Maka kalau kau hidup, berkat anugerah yang datangnya dari Tuhan akan turun atasmu seperti dirus air hujan yang lebat. Semoga diberkati semuanya. Haleluya. Haleluya. Di beberapa slide bagian terakhir, ada undangan dari saya secara pribadi untuk saudara mengikuti sekolah Alkitab kita ya. Kita akan buka kelas lagi baru di minggu depan. Kita akan buka kelas teologia proper, yakni bicara soal Allah itu apa. Kemudian ada juga undangan kalau saudara mau ikut bersama dalam program ke Israel di September nanti, kalau Tuhan izinkan kita bisa jalan. Dan juga undangan kalau saudara mau lebih dalam bergabung dengan komunitas The Warriors, entah itu menjadi jemaat atau simpatisan. Nanti di situ Bapak Ibu tadi lihat ada scan barcode-nya, tinggal di-scan. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke sebuah formulir di mana pilihannya tergantung saudara mau memilih sebagai jemaat atau simpatisan. Kalau sudah diisi, dikirimkan kepada kami, nanti sudah akan di-add oleh admin kami. Dan kemudian saudara nanti akan masuk dalam grup WhatsApp di mana semua program-program pengajaran termasuk sekolah minggu dewasa yang dilakukan setiap minggu malam, ada komsel juga, itu bisa diinfokan kepada saudara. Sehingga saudara terus bisa bertumbuh, tertanam bersama keluarga besar JKI The Way. Semoga saudara diberkati. Kalau lewat program ini kau diberkati, saya mohon dengan sangat saudara bisa sharekan link ini kepada yang lainnya, sehingga yang lainnya boleh bertumbuh juga imannya, seperti saudara juga bertumbuh. Nanti ada waktunya ketika kau terus bergumul erat dengan Tuhan, saya berharap ada bagianmu juga yang untuk mengajarkan kepada orang-orang di sekitarmu tentang apa? Tentang iman percayamu kepada Tuhan yang kau dapatkan dari Alkitab. Demikian, semoga saudara juga sudah subscribe dan like. Dan kalau ada berkat lebih, mau mendukung program ini lewat dana saudara, lewat berkat materi rupiah saudara, silahkan, ada nomor rekening tadi. Dan saya berani pastikan setiap taburan saudara akan memberkati dan akan kami bentukkan agar program ini ke depannya semakin hari semakin efektif, semakin baik, dan menyenangkan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.